untuk memahami dan kemudian mengamalkannya dalam bentuk amal nyata yang teraplikasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam sentiasa pula disampaikan kepada Nabi junjungan Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam, kepada para istri, keluarganya, para anak-anak dan cucu-cucunya, serta para sahabat, para tabi'in yang sentiasa setia, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah di atas sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan al-aslu al-awwal, yaitu dasar pertama min usul di antara prinsip-prinsip dakwah ahlu al-hadis atau ahlu as-sunnah, yaitu dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah adalah dalam masalah an-nazru, yaitu bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, wahum kadzalika yadhhabuna ila ta'zimi jurmin nazri li ghairillahi ta'ala. Para ulama atau para ahli hadis mazhabnya juga menganggap dosa besar bernazar karena selain Allah, menganggap sebagai masalah dosa besar, jurm, kezaliman yang besar bila nazar diberikan kepada selain Allah atau karena selain Allah. Biasanya nazar itu untuk talaban li tafrijil kurub, untuk meringankan musibah-musibah yang menimpa, atau taqarruban ilal maqburin, atau nazar dalam rangka bertaqarrub kepada orang-orang yang sudah dikubur. Itu para, kalau mungkin bahasanya kuburan-kuburan keramat, orang-orang yang dianggap wali atau mungkin wali, bahkan walaupun nabi. Au daf'an lil balaya, atau biasanya nazar itu untuk menolak bala. Menolak bala, seperti orang bernazar untuk tidak dikutuk oleh, misalnya oleh penunggu apa? Gua. Apa ke gua di hutan ya? Penunggu laut misalnya. Nah, supaya kita ketika melaut, cari rezeki ke laut tidak diganggu. Atau supaya tidak ibaratnya gunung misalnya, supaya tidak meletus. Ini kan diberikan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal hadza kulluhu indahu minasyirk. Ini semuanya baik untuk melapangkan atau meringankan beban hidup atau bertaqarrub kepada orang yang dikubur, atau untuk menolak bala. Semua ini di kalangan ahli hadis termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku ma'allah, menyekutukan Allah. Fima yajibu an yukhassa bihi subhanahu wa ta'ala minal ibadati wat ta'ah, yang mana ini harusnya hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah yang tak bisa diberikan kepada selainnya, atau disekutukan Allah dengan selainnya. Karena ini ibadah.
bal indahum mithlu hadhihi an-nuzuri jami'iha la yajibul wafa'u biha. Bahkan menurut ahli hadis yang mengamalkan hadis, nazar-nazar seperti ini semuanya tidak wajib dipenuhi. Tidak wajib dipenuhi. Andainya pernah bernazar, andainya nanti saya selamat dari musibah Gunung Semeru, saya akan bernazar ke pantai laut selatan misalnya kan. Nah, kalau sudah terlanjur dan betul selamat, lalu tanya Kiai selamat, apa hukumnya Pak Kiai? Maka Pak Kiai selamat wajib menjawab tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Padahal nazar kan wajib ditunaikan ya. Tapi wajib yang nazar yang seperti ini wajib tidak ditunaikan. Bal yajibu ta'tiluha, bahkan wajib tidak ditunaikan. Wa tarkul wafa'i biha, dan tidak memenuhinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mana dasarnya? Tentu hadis, karena ini ahli hadis. Man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia melanjutkannya. Hendaklah dia taat kepada Allah. Jadi kalau bernazar taat, laksanakan. Misalnya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inni nazartu law fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitil Maqdis atau fi Masjidil Aqsa. Rasul, saya bernazar jika Allah bukakan Mekah kepadamu, artinya Mekah dikembalikan kepada Islam, saya akan sholat di Baitul Maqdis. Ini nazarnya. Maka Nabi SAW dibukakan kepadanya Mekah. Tahun keberapa? Fathu Mekah tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Maka dia datang ke Nabi memberitahukan itu. Kata Nabi SAW, salli hahuna. Bayar nazarmu salat di Masjidil Haram. Tak, Masjidil Haram. Nabi tunjukkan dia ke yang lebih afdal. Jadi nazar boleh diganti dengan yang lebih afdal daripada sejenisnya. Karena Nabi bilang salatlah hahuna. Salatlah di Masjidil Haram. Apa sebab? Karena Masjidil Haram 100.000 kali salat lebih pahalanya. Sedang Masjidil Aqsa hanya 500 kali. Mana lebih besar? Masjidil Haram. Tapi dia maksa juga, ya Rasulullah, saya nazarnya di Masjidil Aqsa. Kata Nabi, salli hahuna, di sini, dah cukup. Tapi dia tetap maksa, akhirnya sya'nuka izan. Kalau gitu, baiklah. Nah, kalau itu pergilah. Gitu kan? Nabi tunjukkan lebih utama. Nah, jika kalau antum misalnya bernazar nak nyembelih kambing kacang, atau kambing kacang? Yang kocik-kocik itu. Nah, itu kambing Jawa misalnya. Lalu antum ganti dengan kambing Sudani, kambing Sawakin. Pernah nengok Sawakin? Coba antum tegak seperti itu, mungkin setinggi antum tegaknya mungkin. sedang ruku ya, tinggi, besar-besar, dan masya Allah dagingnya segar-segar, bagus-bagus. Itu Sawakini namanya, dari Sudan banyak dan Somalia. Nah, antum bayar dengan Sawakin boleh, karena ini lebih mahal, lebih banyak dagingnya daripada kambing kacang. Karena Nabi bilang salli hahuna. Tapi karena dia maksa, pokoknya kambing kacang juga Rasulullah. Nah, akhirnya sya'nuka izan, pergilah. Padahal jauh kan. Tapi mungkin ada sesuatu, mungkin dia tidak nyaman, maka Nabi katakan pergilah. Nah, intinya kaum muslimin, jadi kalau bernazar taat, berarti bernazar salat, bernazar puasa, maka dilakukan. Tetapi kalau wa man nazara ayasi Allah, siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, baik ketika bernazar dia tahu itu maksiat,
atau tidak tahu. Karena sebagian orang mungkin kan dia tidak tahu kan bahwa itu maksiat. Misalnya kalau seandainya saya lulus misalnya di PNS, kan dulu kalau lulus PNS tuh masya Allah masuk surga. Iya, macam masuk surga, bayar berapapun mau orang kan. Karena jaminan hidup terjamin, itu kan sampai hari tua. Nah, mungkin sampai sekarang masih juga. Kalau PNS kan mati kita masih ada gaji berjalan untuk keluarga yang ditinggalkan. Pensiun kita masih ada juga. Tapi sayangnya PNS yang murni PNS tidak ada yang kaya. Ya kalau murni gaji tidak ada. Nah, tapi kalau di antara mereka masya Allah ada yang punya usaha-usaha sampingan tapi lebih besar daripada aslinya. Ya. Ada yang dulu berkebun atau berdagang atau jadi tukang pakang. Ya, jadi tuan takor kadang. Akhirnya alhamdulillah sukses. Kadang-kadang kalah lagi orang-orang yang sama mereka. Jadi kalau bernazar misalnya, kalau saya lulus, saya bernazar menyembelih kerbau di muara sungai Kampar. Di mana dong Sumarno? Yang doke-doke lah. Bilang aja di muara sungai Pajar misalnya, kan muara Pajar kan. Misalnya. Kan tidak jauh kan itu. Bernazar menyembelih kerbau di situ. Ya. Untuk apa? Karena di situ kabarnya sakti tempatnya. Misal kan. Waktu itu mungkin dia tidak tahu. Karena orang sering melakukan misalnya. Mungkin ustaz-ustaz kampung biasa juga melakukannya dengan bismillah juga nyembelihnya. Pakai la ilaha illallah juga. Mungkin 1000 kali atau 1101 kali bisa aja. 1111 kali kadang macam-macam lah bilangan dengan macam-macam zikirnya. Dia nggak tahu waktu itu maksiat. Lalu setelah dia ngaji dan bertanya, nah bagaimana caranya? Jangan ditepati. Karena ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar itu hanya karena Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau nazarnya, saya bernazar untuk menyembelih korban atau menyembelih hewan ternak di Makkah. Boleh tidak? Boleh? Kenapa boleh? Karena tidak ada maksiat di dalamnya. Tapi kalau ada maksiat, dilarang oleh Nabi. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ini nazartu an haral an-naqata wal ibila bibuana. Saya ya Rasulullah bernazar untuk menyembelih unta di Buana. Bukan Putih Buana, tidak. Di Buana, suatu tempat di sana, di Jazirah Arab. Lalu Nabi bertanya, hal fiha min a'malil jahiliyati tuqam? Apakah di situ ada amalan-amalan jahiliyah dilakukan? Ya, amalan jahiliyah apa? Macam tadi menyembelih untuk kuburan, kan jahiliyah tuh. Atau alfihi wathanun yu'bad, apakah di situ ada berhala yang disembah? Katanya la ya Rasulullah. Tidak ada amalan jahiliyah dan tidak ada pula berhala. Oleh sebab itu kata Nabi, aufi binazrik, kalau gitu laksanakan. Ya, kalau seandainya antum bernazar, misalnya kalau saya dapat misalnya naik haji atau umrah, haji lah ya tahun ini, saya akan bernazar sembelih 5 ekor kerbau di kampung halaman misalnya. Ya, kampung halaman. Itu udah lama tidak berjumpa dengan orang sesuku kita kan. Buat boleh sesuku misalnya di kampung. Boleh enggak? Ya boleh, enggak ada larangannya, kecuali ada pula perayaan-perayaan yang sifat jahiliyah, tradisi jahiliyah. Tahu tradisi jahiliyah?
ada syiriknya, ya ada amal-amal jeli atau ada maksiat di dalamnya. Ada maksiat. Kalau tidak ada, laksanakan. Taib kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini intinya man nazara yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka hendaklah dia taat. Dan siapa yang bernazar wa man nazara ayyasiyahu, siapa yang au ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, jangan bermaksiat. Qala al-Imam Alauddin Al-Attar, berkata Imam Alauddin Ibn Al-Attar dalam kitabnya Ziyaratul Qubur, la yajuzu ayyunzara liqabrin, tidak boleh diberikan nazar untuk kuburan. Kenapa kok kuburan sering disebut orang? Kenapa kuburan? Karena memang sumber banyak kesyirikan pada asalnya dari kuburan banyak. Ya lucu, ke orang mati pula minta, ke orang hidup tidak minta dia. Ke orang mati takut, ke orang hidup tidak takut. Ke orang mati berbakti, yang maknya masih hidup tak ada peduli kan. Dah mati-mati aja semua ya. Padahal masih hidup dia tidak bisa ngasih kita. Apalagi sudah mati. Tapi begitulah syaitan menghiasi amalan umat manusia. Yang dikecut, yang tipu syaitan itu orang cerdas-cerdas semua, bukan orang biasa, para petinggi, orang-orang hebatnya. Cuman tadilah karena tidak berilmu, cerdas tak berilmu bisa sesat menyesatkan. Jadi diberi ilmu oleh Nabi, tidak mau mereka terima. Diberi kesesatan oleh syaitan, sama-sama mereka terima. Coba iblis menyesatkan mereka cukup dengan satu majelis. Tidak tahu kisahnya? Tidak tahu kisahnya. Berarti saya bilang aja, tidak gitu, biar. Jadi di saat jarak, seperti Abdullah bin Abbas mengisahkan, Abdullah bin Abbas tahu kan? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, bukan yang punya rumah makan itu, bukan. Iya, bukan Bapak Abbas, antum bikin lagi kita nak makan mula sekarang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut, kana nasu alat tauhid. Asalnya manusia bertauhid pada Allah. Walakin asyayatin ijtalathum, walakin syaitan ijtalahum. Tapi syaitan membuat mereka berubah, berbalik. Maka disebutkannya, datanglah syaitan kepada orang-orang yang karena sudah jauh dari masa Nabi Adam. Ya dikisahkan lebih kurang 1200 tahun. Jadi sudah jauh dari masa Nabi Adam alaihissalam. Datang syaitan. Syaitan kalau nak menyesatkan tampilannya kayak apa? Kayak syekh. Tidak mungkin orang nak menyesatkan dengan kayak preman, tidak mungkin. Tidak meyakinkan untuk sesat. Kalau tampilannya preman, lalu ceramah di masjid menyesatkan orang, tak akan terima orang. Tidak tertarik orang untuk sesat. Karena tidak punya bakat menyesatkan. Tapi dia datang dengan tampilan seorang syekh kabir. Syekh kabir. Itu tampilan syaitan. Seperti orang saleh ahli ibadah. Lalu datang, saya ini menasihati kalian. Jangankan awak yang tidak pernah ketemu syaitan, yang tidak kenal seperti apa. Nabi Adam yang sudah kenal, Nabi Adam kan sudah Allah tunjukkan, ini musuhmu, iya kan? Musuhmu. Jangan tertipu oleh dia. Tertipu juga. Tak kicu dengan terang. Sudah seterang-terang itu, jangan dekati pohon ini. Akhirnya dengan logika, makanya kalau orang udah mulai beragama mengandalkan logika, jauh-jauhi aja lah.
Karena dulu Adam disesatkan oleh logika. Apa katanya? Ya, inni lakuma minan nasihin. Saya datang kepada kalian berdua, Adam dan Hawa, ini nak menasihati kalian. Nak menasihati. Mana hakuma? Allah tak melarang kalian antilkum asy-syajarah, dari pohon itu, hatta takuna malakaini atau takuna minal khalil. Sebab kalau kalian makan itu, kalian nanti seperti malaikat. Seperti malaikat atau kekal di surga. Oleh sebab itu, maka dilarang kalian makan, karena kalian akan dikirim ke bumi. Kan itu kalian akan dikirim ke bumi. Jadi maka dilarang dimakannya. Sebab kalau kalian makan tidak jadi turun. Padahal sebaliknya kan, kalau kalian dekati pohon ini, kalian kekal di surga seperti malaikat. Nah, maka dengar saya, kan saya lebih duluan hidup daripada kamu. Ini tidak ada lawan ibadahnya. Jadi sudah bahasanya lebih duluan saya. Kamu siapa memang? Saya ulama besar. Kamu kan baru, tak tahu apa-apa. Saya dah tahu rahasianya. Jadi istilahnya fikul maqasidnya itu tahu dia. Jadi dari fikih maqasid syariahnya masuknya. Akhirnya fadallahuma bi ghurur. Adam pun tertipu. Nah, apalagi keturunan-keturunannya tadi, umat Nabi Nuh itu yang tidak tahu menahu bahwa itu syaitan. Nah, mulainya masuk mantap gitu. Wih, kalian kenapa buat maksiat aja? Padahal kalian keturunan orang-orang saleh. Ya gimana lagi sih katanya. Mau tidak saya tunjukkan sesuatu yang membuat kalian nanti tersadar? Tentu mau mereka lah. Orang sedurhaka apapun kalau nasihati dengan lembut, mau dia terima. Nah, gitulah. Kalian pasang gambar-gambar orang-orang soleh kalian. Orang-orang soleh kalian di tempat biasa mereka berkumpul. Nah, nanti ketika kalian melihat gambarnya, kalian akan ingat kesalehannya dan tersadar mau beribadah pada Allah. Logis tak? Logis? Ya logis sekali. Nampak, teringat. Mereka tak punya ilmu bahwa masang gambar di tempat-tempat ibadah itu tidak kan melukis saja tak boleh. Tapi mereka tak ada ilmunya. Akhirnya diterima. Akhirnya dibuatlah, habislah gambar-gambar syekh-syekh, wali-wali tadi dipasang di tempat-tempat mereka biasa berkumpul. Habis generasi ini. Salat azan lah dulu ya. Azan saya? Nah.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya habis generasi ini datang lagi syaitan dalam bentuk syekh lagi. Sampai akhirnya mereka pun menjadikan berhala seperti yang diceritakan Allah SWT dalam surat Nuh. Surat Nuh yaitu jangan kalian tinggalkan wad dan wala su'an, tidak suwa wala yaghus wa nasr, dan suwa, yaghus, nasr, lagi wad. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ya, ini awal mula terjadinya penyembahan terhadap berhala. Siapa yang dijadikan ini objek? Orang-orang mati, bukan orang-orang hidup. Karena orang hidup, kalau dia orang saleh, dia akan ingkari. Kalau dia orang saleh, tidak mungkin diangkat. Ya, kalau dia orang saleh dan berilmu, pasti dia ingkari. Saya jangan dikultuskan, tidak boleh. Kalau ada yang mengkultuskan, berarti dia tidak berilmu saleh itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Maka berkata Syekh Al-Imam Alauddin Ibn Al-Attar, ini orang mana nih? Kapan hidupnya Syekh ini? Nanti dikira orang Wahabi Syekh ini. Dia murid khusus Imam An-Nawawi rahimahullah. Murid khusus Imam An-Nawawi, Abul Hasan Ali bin Ibrahim, dikenal dengan Ibn Al-Attar Alauddin. Dia murid paling dekat dengan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Beliau lahir 654, wafat 724. Jadi ulama abad ke-7. Abad ke-7 dan masuk ke-8. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata la yajuzu ayyun zara liqabrin. Tak boleh dibayar nazar untuk kuburan. Wala li mayyitin, atau untuk atas nama orang mati. Wala li hayyin, kepada orang yang masih hidup. Fa in nazara, kalau tetap orang bernazar, ya ini ulama Syafi'iyah ini. Fa in nazara, kalau dia bernazar, fa in i'taqada hillahu kafar. Kalau tetap juga dia bernazar dan meyakini itu boleh, dengan makna menghalalkan nazar untuk kuburan, nazar untuk orang mati, nazar untuk orang mati sih. Lawannya orang mati, orang hidup. Nah, itu aja kok payah. Nah, nazar untuk orang mati atau nazar untuk orang hidup, kalau dia meyakini halalnya perbuatan itu, maka orang ini dihukum kafir oleh Syekh. Nah, fa in taba bil Islam, kalau dia taubat diterima taubatnya. Wa illa qutil, kalau dia bersekukuh dijelaskan suruh taubat, tidak mau, maka ini secara hukum syar'i boleh dieksekusi. Nah, wa illam ya'taqidhu, nah kalau seandainya dia tidak meyakini halalnya syirik itu, kan dia syirik tuh ya, dia tidak meyakini halalnya melakukan itu, kana murtakiban itsman yufassaqu bihi. Kalau dia tidak meyakini halalnya melakukan syirik tapi dilakukan juga, kan ada orang, saya tahu itu tidak boleh, itu apa lagi, ya kan? Kan ada orang seperti itu, dia tahu, Ustaz tidak tahu itu haram, tahu tapi gimana lagi, tidak tahu syirik tapi gimana lagi. Nah, tetap dia melakukannya, maka dia melakukan dosa besar yang menyebabkan dia fasik, dihukum fasik. Wa tasqutu adalatuhu, sehingga tidak lagi dianggap seorang yang adil. Artinya adil di sini yang diterima kesaksiannya. Kalau dia yang seperti ini tidak diterima kesaksiannya, karena dia sudah melakukan kefasikan besar, walaupun tidak meyakini boleh itu dilakukan. Sama sekarang
orang yang meninggalkan sholat misalnya dan mengatakan boleh meninggalkan sholat, meyakini boleh meninggalkan sholat, hukumnya? Hah? Bapak sembarang apa? Hah? Ya murtad. Orang seperti ini wajib disuruh taubat. Kalau taubat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka pemerintah berhak untuk menghukumnya walaupun sampai di eksekusi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau dia meninggalkannya, walaupun tidak menganggap boleh, tidak tahu saya bahwa sholat itu tidak boleh tinggalkan, dosa besar meninggalkannya. Tapi pokoknya saya tidak juga mau sholat. Nah gimana? Orang fasik. Ini kalau andainya ada warga kita, antum jadi RT atau di RW, kalau nak digertak juga, kalau seandainya nanti mati tidak disolatkan, yang seperti ini patut digertak, tidak disolatkan. Jangan orang yang tidak ikut tahlilan, tidak ikut wirid yasin, yang digertak kayak gitu. Jelas ya? Orang tidak ikut tahlilan, tidak ikut yasinan, tidak ikut salawatan, ya. Andainya itu disunahkan, paling-paling hukumnya sunat kan? Ya, paling-paling hukumnya sunat. Meninggalkan sunat fasik. Meninggalkan yang sunat fasik? Enggak. Lain mana? Lah sunat lah, nyursat tahlilannya. Bukan, kan menurut orang yang melakukannya. Menurut orang yang melakukan kan tidak ada wajib kan? Tidak ada satupun kawan-kawan saudara kita yang melakukan tahlilan, salawatan, atau apa lagi? Wiridan, yasinan. Tidak ada yang mengatakan hukumnya wajib. Bahkan terus terang sebagiannya mengaku itu adalah bid'ah munkarah. Bid'ah yang munkar. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Andainya sunatlah. Kalau ditinggalkan, kan tidak berdosa kan? Kan tidak berdosa meninggalkan sunat. Kenapa kok datang ultimatum? Kalau tidak ikut lagi nanti, mati tidak dikuburkan, mati tidak dimandikan. Kalau bikin masjid tak diizinkan. Allah musta'an. Padahal orang banyak tidak sholat di warganya, tidak pernah dapat ultimatum. Orang tidak sholat, tidak puasa kan? Ya, tidak ada dapat ultimatum. Kalau mati tidak disolatkan, padahal lebih patut untuk di ultimatum yang seperti itu. Karena dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa tahlilan. Antum macam-macam ibu dosa bulan itu. Meninggalkan, tapi kan tidak berdosa tadi dia bilang. Kan antum bilang tadi, kan hukumnya sunat, tidak wajib. Meninggalkan sunat kan nggak apa-apa seharusnya. Ya kan nggak apa-apa. Sama dengan melakukan makruh, nggak apa-apa kan? Dia meninggalkan yang sunat seperti ini, kenapa kok dipermasalahkan sebenarnya? Ya aneh juga sebenarnya. Dijadikan sebagai ciri khas ahli sunnah. Kalau enggak berarti tidak ahli sunnah. Berarti wajib dong. Ini tanda wajib. Ini juga perlu diperhatikan oleh para dai, oleh para pemangku kebijakan. Jangan gara-gara tahlilan masjid tak boleh dibangun. Gara-gara tidak ikut wiridan masjid tak boleh dibangun. Kecuali orang bangun masjid itu untuk tidak sholat, dibangun tapi tidak sholat orang dalam itu, tidak ngaji Quran orang dalam itu, tapi untuk mengintip-ngintip orang Islam, mencari-cari kelemahan orang Islam. Iyalah, ini antara untuk ngaji, untuk sholat ramai, tapi gara-gara tidak yasinan tidak diizinkan. Ini aneh. Tapi memang Islam itu awalnya dianggap aneh. Allah musta'an. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Wa tasqutu adalatu. Ini pendapat Imam min a'immatis Syafi'iyah, murid khusus Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Dan pendapatnya ini yang dia juga dikatakan oleh imam besarnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tidak boleh bernazar kepada
Hah? Ke kuburan, ke orang mati, ke orang hidup. Ya, kalau menazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tak boleh dicampur-campur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah tabaraka taala dari kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an qabrin buniya alaihi masjid. Tentang kuburan yang dibangun di atasnya masjid. Jadi ada tanah kuburan, di situ dibangun masjid. Pernah nengok? Pernah nengok? Sering ya? Bilang ya sering. Banyak. Saya pernah di seberang negara tetangga hari Jumat, pergi lagi Jumat, masjid kan bayar di situ. Jarang masjid jauh-jauh. Kita jauh jalan kaki. Tiba-tiba pas di tengah kuburan, kiri kanan muka belakang semuanya kuburan. Apa cara itu? Hah? Awak Jumat tuh? Musafir. Alhamdulillah, untung musafir. Anda balik lagi. Kami 4 orang waktu itu balik lagi, tidak ada tempatnya. Subhanallah. Tidak ada yang menunjukkan itu. Bahkan ada pula yang melegalkan. Pada Nabi jelas-jelas hadisnya melarang itu. Nah, ditanya kepadanya tentang masjid atau kuburan yang dibangun di atasnya masjid. Walahu kullu sanatin mausim. Masjid ini mempunyai musim tahunan, di mana banyak dikunjungi oleh orang-orang Islam, rijal wa nisa, baik laki-laki maupun perempuan, ramai-ramai datang berkumpul tahunan. Berarti kan ada raya tahunannya, yaitu menjadikannya Id. Wa ya'tuna bin nuzuri ma'ahum, sambil membawa nazar-nazar bersama mereka. Nazarnya bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk orang. Hah? Bisa dalam bentuk orang, nazar? Tidak boleh? Hah? Tidak boleh menazarkan orang. Tapi bukan untuk sembelih, jangan. Misalnya dinazarkan untuk menjadi khadim di masjid misalnya. Ya? Tidak boleh? Alhamdulillah. Misalnya saya bernazar anak saya ini untuk menjadi ulama. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau sempat tidak jadi gimana ya? Ini payah kan. Jadi nazar yang mudah-mudah aja lah ya, jangan payah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia bawa nazar bersama mereka. Fahal yajuzu lil imam, boleh enggak imam ayatana wala min zalika syai'an, mengkonsumsi nazar-nazar yang dibawa itu, lima salihil masjid, mengambilnya untuk kemaslahatan masjid. Uang bisa untuk nambah perluas masjid misalnya, atau makanan bisa untuk buka bersama, iya kan? Atau hewan korban bisa untuk disembelih nanti di masa Idul Adha atau menjelang hari raya. Apa yang disembelih dibagi-bagi kaum muslim, boleh apa tidak? Pak Ajab rahimahullah. Maka Syekh menjawab seperti dalam Majmu' Fatawa juz 24 319, la yusra'u bittifaqil muslimin ayunzara lil masyahid allati 'ala al-qubur. Sepakat ulama mengatakan tidak disyariatkan bernazar untuk tempat-tempat ibadah yang di atas kuburan. Tidak ada khilaf. Tidak boleh bernazar untuk masyahid, tempat-tempat yang dijadikan sebagai lambang agama, baik masjid atau selainnya yang dibangun di atas kuburan. La zaid, baik dalam bentuk minyak,
apalagi di minyak langka pula. Sekarang kan kita di negeri minyak, tapi kita semua antrian minyak. Emak-emak antrian minyak goreng, bapak-bapak antrian minyak solar. Memang masya Allah. Hah? Apa Pak? Solar? Sedikit tuh Pak. Kami sampai jam 2 malam nih Pak. Apa segiliran kita habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini, Allah angkat bala ini. Semoga harapan kita dikabulkan. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi emak-emak antri minyak goreng, bapak-bapak antri minyak solar. Di negeri kaya minyak. Kayaknya kaya minyak. Kayaknya kaya minyak. Tapi mungkin karena harga kita turun di mata Allah sehingga barang-barang naik. Maka usahakan harga kita naik di sisi Allah. Insya Allah barang-barang turun. Ya kita di sisi Allah mungkin harga kita jatuh. Ini kebanyakan kita lebih mengutamakan dunia daripada syariat Allah SWT. Makanya iya dosa orang ikut juga karena satu tempat tinggal begitu kan. Iya kan? Maka antum punya kewajiban untuk meluruskan yang bengkok. Walaupun yang diluruskan malah melawan, biasa itu. Kan ada kadang kalian jangan nyalah-nyalahkan kami aja kerja. Amalan kami itu ada dalil, ada hujah. Tahu kita bahwa seluruh amalan baik yang sahih maupun yang tidak, yang hak maupun yang batil pasti ada dalil, ada alasan. Kalau tidak bagaimana berani orang melakukannya. Cuman ada alasan yang benar, ada alasan yang salah. Kadang sahih pun dalilnya belum tentu benar pengambilan dalilnya. Ini pengambilan dalilnya. Jangankan ke firman Allah dan hadis Nabi, perkataan ulama saja kadang tidak seperti yang mereka fatwakan. Banyak masalah dalam syariat ini. Misalnya dinukil dari Imam Ibnu Battal Al-Maliki misalnya, bahwa boleh bersalaman selesai sholat fardu. Maksud beliau adalah selesai antum sholat, diulurkan tangan oleh saudara samping, ya tangkap aja tangan itu, boleh. Tapi dijadikan dalil untuk salam-salaman selesai salat sampai membaca salatullah. Kalau sempat itu dilihat oleh Abu Battal, mungkin dia batalkan lagi fatwanya itu. Jelas ya? Nah, sama fatwa Imam Syafi'i, boleh imam menjaharkan zikir dan doa selesai salat fardu supaya jemaah belajar. Wa idza ta'allamu, kalau udah belajar mereka maka ditinggalkan. Jelas pendapat Imam Syafi'i itu. Lalu dijadikan itu sebagai dalil bahwa kamu jadi imam mesti pandai mimpin doa dan zikir. Mungkin kalau Imam Syafi'i hidup lagi hari ini, tidak jadi saya fatwakan itu. Jadi fatwanya beda dengan yang diinginkan oleh imam itu sendiri. Dan ini dalam hadis, dalam Al-Quran banyak. Artinya dalil sahih, tentu Al-Quran kan tidak ada yang tidak sahih kan. Cuman apakah itu dalilnya? Sering yang dipaksakan. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi seluruh yang dilakukan orang yang benar jelas ada hujahnya, ada dalilnya. Yang batil pun ada hujah. Maka kalau kita punya ilmu dan tahu itu lemah dalilnya atau salah pengambilan dalilnya, maka hak seorang muslim terhadap muslim yang lain untuk menjelaskan.
Jadi tidak usah marah. Ya Ustaz ya, tidak usah marah, saya jelaskan. Nah kalau seandainya penjelasan saya dalam penilaian antum salah, saya harus siap juga menerima penjelasan antum. Jelaskan, silakan. Nggak ada masalah. Makanya tidak boleh marah. Sehingga harus seperti memusuhi orang yang tidak seagama dengan tidak. Sampai-sampai dihalangi untuk beribadah, dihalangi untuk mendirikan rumah ibadah. Ini keliru besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tapi yang lucunya ini datang dari orang yang menganut seluruh pendapat benar. Ya, seluruh pendapat benar, tidak boleh menyalahkan. Tapi suka menyalahkan. Ini tidak. Pendapat semuanya benar katanya. Tapi pas pendapat kita salah. Yang benar adalah pendapat yang sepaham dengan berarti tidak multi pendapat kalau gitu. Tidak ta'addudiyah, berarti ahadiyah juga sebenarnya. Kalau memang tidak ada pendapat yang salah, terima juga dong. Ya, pendapat Anda benar juga, pendapat kami benar juga. Tapi tidak. Yang sepaham dengan kami itu benar semua tuh. Yang tidak sepaham salah. Allah musta'an. Baik. Jadi tidak boleh dengan sepakat ulama, bittifaqal muslimin, sepakat kaum muslimin bernazar ke tempat-tempat ibadah yang di atas kuburan. Tidak boleh memberikan minyak. Untuk apa minyak? Untuk goreng? Bukan. Dulu orang dibikinnya, kalau orang-orang yang mengkeramatkan kuburan itu lebih terang kadang daripada rumahnya. Iya. Porselin kuburan lebih mahal daripada porselin rumahnya. Itulah tadi saya bilang, ketika maknya masih hidup, tidak dikasihnya porselin rumah maknya. Sudah mati, dicarinya granit. Lucunya. Dulu payah-payah lah maknya minta duit sama dia. Tidak minta, tidak turun, tidak cair gitu. Mak pula beri proposal dulu. La ilaha illallah. Dah mati mak baru dia buat porselin apa? Na'asyarakat. Wala syam' dan tidak pula lampu atau lilin. Wala darahim, tidak pula boleh dinazarkan uang. Wala ghairu zalik, dan selainnya. Wala lil mujawirina indah, dan tidak pula boleh dinazarkan atau diberikan nazar itu kepada orang yang sengaja tinggal di kuburan. Mujawirin, apa tinggal situ? Tidak dekat dengan syekh, tidak dekat dengan syekh, sehingga kadang mereka sengaja, kalau dulu pakai kemah di situ. Kalau sekarang kan mungkin bawa kasur tidur di situ. Kaum muslimin dan muslimat. Dari mujawirin. Taib. Wa khuddamul kubur, bahkan kepada orang-orang yang menjaga kuburan tersebut, yang melayani penziarah, ya, yang masjid dekat kuburan tadi. Nah, ya maksudnya bukan orang yang tukang gali kubur, bukan itu. Kalau tukang gali kubur kan memang itu syariat. Ini orang yang menghidupkan raya-raya kuburan, yang kerjanya ya penziarah. Kuburannya mahal pula itu. Ya, rumahnya tidak sampai 200 juta, tapi kuburannya 2 miliar. Masya Allah. Ya, karena potensi untuk menjadi PAD, pendapatan asli dayan. Iya, nak dayan. Daerah marah pemerintah sama kita nanti. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ma yattakhidhu 'alaiha al-masajid was-suruj. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan atau mengambil di atas kuburan itu masjid-masjid, menjadikan di atas kuburan masjid-masjid, was-suruj, dan lampu-lampu.
Jadi sengaja menerangi masjid, bukan sengaja menerangi kuburan dengan lampu-lampu, atau membuat tempat-tempat masyhad di masjid, di kuburan, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilaknat, masa kita bantu? Masa kita bernazar untuknya. Wa man nazara zalika faqad nazara ma'siyah. Siapa yang bernazar untuk itu, sungguh bernazar berbuat maksiat. Kalau nazar buat maksiat, apa pesan Nabi tadi? Man nazara ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk durhaka pada Allah, maksiat kepada Allah, jangan dia lanjutkan. Jelas? Taib. Qultu, berkata penulis, wan nazru bi manzilatil yamin. Nazar itu sama dengan yamin, sumpah. Fakama annahu la yajuzul qasamu bi ghairillahi ta'ala. Seperti mana tak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, fa innahu la yajuzun nazru li ghairillahi ta'ala. Demikian pula tak boleh bernazar untuk selain Allah. Tak boleh bersumpah demi masa. Kalau Allah boleh, kalau kita tidak. Demi cinta. Demi dedemit. Apa lagi? Ma'asyarul kiram, tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Nah, nazar sama dengan sumpah. Posisinya sama dengan sumpah. Kenapa? Sumpah wajib ditepati, nazar juga wajib ditepati. Makanya kalau ada orang bersumpah atas nama Allah, wallahi la ta'khuzanna, demi Allah aku mesti ambil ini. Misalnya dihadiahkannya HP mahal untuk bapak tidak mau terima kan? Lalu dia bersumpah, demi Allah mesti kau ambil. Kalau udah bersumpah wajib diterima. Jelas? Kalau ada orang bersumpah nanti nak kasih uang sama kita, awak tidak mau kan? Karena sedikit sekali. Nah. Iya, karena sedikit sekali kan? Iya. Kalau banyak kan tidak perlu sumpah, Pak ya. Nah, karena kalau sedikit awak segan ngambil kan? Karena sedikit tadi. Kalau dia bersumpah, demi Allah Ustaz, mesti Ustaz ambil. Itu wajib saya ambil. Sebab kalau saya tidak ambil, dia kena denda sumpah. Kafaratul yamin. Puasa 3 hari, atau beri makan fakir miskin orang. Atau memerdekakan hamba saya. Hamba saya jelas tidak ada di sini. Akhirnya terpaksa dia, duit yang dikasih tidak cukup untuk kasih makan 6 orang. Gara-gara bapak tak terima, akhirnya dia denda. Dia ngasih 50.000 kan, mana cukup untuk 6 orang. Kasihan dia kalau udah bersumpah, ambil Pak ya. Jelas. Apalagi kalau dikasih 10 juta, tapi tidak perlu sumpah kayaknya kalau 10 juta. Insya Allah. Dia deh kaum muslimin. Nah, sebagaimana sumpah mesti ditepati. Kalau dilanggar kan kena denda kita. Ya kan, kena kafarah. Nazar pun seperti itu. Kita yang mewajibkan. Sumpah kan kita juga yang mewajibkannya pada diri sendiri. Maka nazar wajib ditepati. Oleh sebab itu, karena sumpah tak boleh dengan nama selain Allah, demikian pula nazar tak boleh karena selain Allah atau kepada selain Allah. Wa qad taqaddama hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sudah disebutkan sebelum ini hadis Ibnu Umar, kata Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa dia bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia sudah kufur atau syirik. Wal kufru aw syirku fi hadzal hadis, kekufuran dan syirik di dalam hadis ini, wa in kana la yansarifu ila al-kufr al-akbar, walaupun tidak ditafsirkan dengan kekufuran besar, aw syirkul akbar atau syirik besar, illa annahu sabilu ala sabilit taghlidhi wa zajri syadid, tetapi dia datang dalam rangka mengeraskan dan peringatan yang dahsyat. Jadi supaya ini peringatan keras dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tetapi ini i'taqada an-naziru bihadzal nazri at-ta'zim, bila orang yang bernazar itu berkeyakinan
dengan membayar nazar ke kuburan itu atau ke tempat-tempat yang masih ada kuburannya dan sebagainya dengan niat ta'zim wal ibadah dan ada niat ibadah kepada selain Allah, faqad taqaddama ma fihi minal hukum, sudah dijelaskan hukumnya pada waktu sebelum ini, bahwasanya kalau niatnya untuk beribadah kepada selain Allah, maka hukumnya tidak ada khilaf bahwa dia berlaku syirik. Ya, seperti orang yang salat menghadap kuburan dengan niat mentakzim orang yang di kuburan itu, ya, karena dia menghadap ke situ. Ini sepakat mengatakan bahwa ini orang ini musyrik, wajib bertobat. Tapi kalau dia salat menghadap kuburan, tidak berniat mentakzim kuburan itu, tidak berniat mentakzim kuburan, dan orang di kuburan itu tidak niat beribadah kepadanya atau beribadah di samping berada kepada Allah, maka dia berdosa besar karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salatnya sah? Kalau menghadap kuburan salatnya yang tentu dalam keadaan langsung, itu sebagian besar ulama mengatakan salatnya tidak sah. Sebagian mengatakan salatnya sah tetapi berdosa besar. Jadi pada salat berdosa lebih baik salat dapat pahala. Maka sebanyak ini masjid yang tidak ada kuburannya dihindari. Dan bagi masjid-masjid yang sudah terlanjur, karena dulu ya subhanallah orang kan banyak dengan dengan perasaan beragama itu, kadang dengan perasaan, ya rasanya kalau dekat masjid terdengar-dengar juga orang azan, terdengar-dengar juga orang baca Quran, dapat juga lah kesejukan gitu kan. Lalu dia tengok nanti rambutan yang dekat kuburan dekat masjid itu subur nampaknya, sawit yang dekat masjid subur juga, banyak buahnya katanya. Masa kita tidak dapat seperti itu? Masa kita tidak dapat seperti itu? Jadi yang seperti ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, akhirnya lupa mereka larangan Nabi SAW membangun masjid di kuburan. Apa di kuburan buat cunya? Ya kan orang kuburan ini kan perlu juga dengan orang mengaji, ya, perlu juga dengan orang azan dan sebagainya. Ya kalau sudah perasaan, seperti kata Syekh Muslimin, kalau agama ini dengan perasaan tidak ada yang bisa disalahkan. Sebab apa? Rasanya semuanya baik, benar. Masa orang baca Quran berdosa, masa orang sholat berdosa, masa orang sholawat berdosa, masa orang tahlil berdosa, masa orang ziarah kubur berdosa, kan itu ya perasaan. Makanya kalau dengan perasaan agama ini tidak ada satupun yang boleh disalahkan. Kalau hanya alasannya seluruhnya punya hujah, semua orang punya hujah, ahli batil semuanya juga. Orang-orang dulu tidak mau masuk Islam, jahiliyah dulu, ya, mereka punya alasan juga tidak mengikut Nabi SAW. Ada alasannya tak? Ada. Apa alasannya? Memangnya datuk-datuk kami dulu tidak berilmu. Kan sekarang hampir seperti juga alasan kita sebagian. Memangnya ulama-ulama kami dulu tidak mengetahui. Subhanallah, kita bukan masalah mereka mengetahui itu, tidak, masalahnya ini Al-Quran, ini hadis, ini amalan sahabat, ini pemahaman sahabat, ya. Bukan kita masalahnya mereka berilmu atau tidak. Ya mereka sudah sebut ulama, insya Allah berilmu lah. Cuman sekarang ulama di kalangan sahabat semuanya sepakat tidak mengamalkan itu. Sepakat tidak mengamalkannya. Padahal mereka sudah dapat cap ridha Allah kepada mereka. Dan mereka generasi yang tidak ada campurannya. Semuanya ahlu sunnah. Tidak ada campurannya. Kalau generasi setelahnya banyak campur. Setelahnya lebih banyak lagi. Zaman kita lebih banyak lah. Negeri kita sampai-sampai orang Kanada
mengatakan, profesor di Kanada mengatakan Islam Indonesia ini unik katanya. Full colors. Full colors. Seluruh warna ada di sini. Seluruh warna ada. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Menurut tuan-tuan kalau warna baju terlalu banyak, indah nampak. Baju tuh rata-rata warnanya hanya 3 warna paling banyak. Udah umumnya. Iya. Saya tengok baju sih. Berapa warnanya? 2. Makan cantik nampaknya. Antum kalau nak nengok warna, kalau terlalu banyak nak cantik, lihat di travel kan banyak stiker belakang tuh. Iya kan? Penuh dengan indah. Indah enggak? Nah, indah. Makanya di mobil jangan banyak sekali stiker, cukup 3, 5, ya. Di antaranya misalnya Rabbani misalnya kan. Misal ini. Nah, Aridaya misalnya, tambahlah. Nah. Jangan terlalu banyak, kalau banyak nanti. Ya kalau terlalu banyak sudah 20, tidak cantik lagi nampaknya. Juga aliran-aliran ini, makanya banyak itu belum tentu indah. Makanya Nabi SAW kabarkan ke kita, Islam itu yang murni itu seperti saya dan sahabat. Nah, sepakat sahabat tidak melakukannya. Tidak ada dalil pendukung dari Nabi SAW kecuali kesalahpahaman saja, salah tafsir. Makanya yang mengetahui, yang diberi ilmu berkewajiban mengingatkan tadi. Kalau soal semua punya hujah, memang semua punya. Tidak ada orang yang tidak punya hujah. Orang Mu'tazilah kenapa dia mengingkari sifat Allah? Punya hujah. Tujuannya buruk atau baik? Baik. Tujuannya menyucikan Allah, tanzihullah. Menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu tujuannya. Mereka tidak menghendaki kekufuran, tidak menghendaki menyesatkan. Bertujuan sebaik-baiknya. Supaya Allah tidak diserupakan dengan makhluk. Sehingga harus dibersihkan dari seluruh sifat. Sehingga Allah tidak punya sifat satupun. Karena kalau dia berilmu, manusia berilmu sama dengan makhluk. Kalau Allah mendengar, manusia mendengar, berarti sama dengan manusia. Mereka nafikan semua sifat Allah. Lalu datang sebagian ahli kalam ingin untuk menolak Mu'tazilah ini. Masa Allah tidak punya sifat? Kalau tidak punya sifat, nanti sifat wujud pun akan dihilangkan. Sebab Allah mawjud, manusia juga. Allah mawjud, manusia juga mawjud. Kan sifat kita wujud kan? Tuan-tuan, masih sama saya lagi enggak? Allah mawjud, Allah ada, manusia ada. Nah, kalau begitu sifat ada pun ditiadakan juga nanti. Sehingga Allah jadi enggak ada jadi. Paham? Ya kalau alasannya menyerupai, akhirnya dibuang semua. Sehingga Allah enggak ada jadinya nanti. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Lalu datang sebagian, maka dicoba untuk mencari sifat-sifat yang bisa diterima oleh akal. Oleh akal sebagian. Sebagian yang lain tetap juga tidak terima. Akhirnya keluarlah 7 sifat utama. Yang selainnya itu adalah sifat tambahan. Ya, seperti sifat-sifat tambahan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Ini kan artinya hanya kesimpulan logika. Istilahnya dalil-dalil. Allah mewujud kan tidak ada bunyinya seperti itu. Ada. Al-Quran tidak menyebutkan itu. Tapi kesimpulannya tidak mungkin Allah tidak ada secara akal. Nah, tapi yang sifat yang sam'i, yang sam'iyat yang datang dalam Al-Quran, hadis yang terima 7. Hayat, sama, basar, kalam, ilmu. Apa lagi? Kok tidak hafal tuan-tuan? Hanya 20 tidak hafal. Ulang lagi. Nah, kalau tidak jadi, tidak selesai kita ngaji. Hayat. Terus? Ulang. Qudrat.
iradat, ilmu. Langsung ke alam tujuh. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Sudah itu nanti ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Tuan-tuan tak bertauhid nampaknya. Kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Ini lahir dari yang sifat yang tadi. Nah, selebihnya karena dianggap tidak bisa diterima secara logika. So kalau diterima dah pasti menyerupai Allah, menyerupai makhluk, akhirnya ditolak semuanya. Ini uji coba ini. Tapi alhamdulillah kita punya para sahabat yang tak menolak satupun sifat Allah. Maka kita kembali ke mereka. Bukan mengikuti yang menurut logika-logika ini. Karena kita sudah tahu untuk mengenali sesuatu dengan baik dan benar, melihat langsung tidak bisa melihat Allah. Melihat yang sama dengannya juga tidak. Tapi harus melalui berita yang sahih dan jelas. Alhamdulillah Allah menyebut perkataannya bilisanin arabiyyin mubin. Tapi kan ada mutasyabihat. Ya, al-huruful muqatta'ah yang memang dalam bahasa Arab tidak bisa diketahui maknanya. Alif lam mim. Orang Arab saja tidak tahu orang Arab sendiri tidak tahu maknanya. Itu yang mutasyabihat. Jelas. Ada loyo nampak tuan-tuan. Awak cakap ini ulu loyo. Subhanallah. Ya kalau gitu kita selesai sampai sini. Jelas ya? Kesimpulan apa tadi? Kesimpulannya terpaksa diulang lagi. Nazar termasuk ibadah seperti sumpah. Sebagaimana sumpah tak boleh dengan nama selain Allah, nazar juga tidak boleh kepada selain Allah. Apapun, nak wali, nak nabi, nak kuburan, hidup, mati, batu, gunung dan sebagainya, tidak boleh. Sebab ini hanya milik Allah Taala. Jelas? Karena dia sama-sama dua-duanya, nazar dan qasam ini sama-sama hutang kita yang kita wajibkan sendiri atas diri kita. Yang kita wajibkan atas diri kita. Makanya tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Dan fatwa murid Imam Nawawi tadi dan fatwa Syekhul Islam sudah jelas bahwa bittifaqil muslimin tidak boleh bernazar ke tempat-tempat ibadah yang sengaja dibuat di atas kuburan. Bahkan yang sengaja bermalam di situ atau bersengaja bertempat tinggal untuk mendapatkan barakahnya di situ juga tidak boleh bernazar kepadanya. Jelas? Dan para penunggunya yang menghidupkan amalan-amalan yang tidak disunnahkan itu juga tidak boleh bernazar kepadanya. Bittifaqil muslimin. Sepakat seluruh kaum muslimin, tentu saja yang para ulama sunnah. Nah, adapun yang membolehkan, ada hujahnya, ada, tapi tidak benar hujahnya itu aja. Bisa tidak sahih atau pengambilan dalilnya tidak sahih. Buktinya apa? Tidak ada dipahami oleh generasi yang dijamin keasliannya al-sunnah yang asli, as-sahabah yang diajarkan oleh Nabi, tidak ada yang memahami seperti itu. Jelas? Berarti hujah yang dipakai berarti lemah. Hujah yang dipakai tidak tepat. Oleh sebab itu, kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hujah yang kuat, dalil yang tepat, berkewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang menurut kita salah. Kalau mereka menganggap kita yang salah, mereka juga punya hak untuk menegur dan meluruskan kita, tapi bukan untuk mencaci maki. Masalahnya pakai caci maki ini bodoh, bongak, iya, apa namanya, tidak gunakan akal dan sebagainya. Ini tidak bahasa ilmiah, ini bahasa jahiliyah. Ya, kalau sudah bilang bongak, ngigau, apalagi tidak berakal, andiu, tentong, biluo. Kalau sudah bahasa seperti ini tidak bahasa ilmiah lagi, bahasa orang yang sudah, ya gimana ya, tidak bahasa ilmiah. Ini bahasa jahiliyah. Iya kan bahasa jahiliyah nih. Kan bahasa jahiliyah. Orang munafik dulu bilang
Ketika Allah bilang beriman seperti sahabat beriman, dia bilang orang-orang dungu itu kami ikuti. Karena bilangnya sahabat orang dungu. Ya, ketika Nabi menyuruh sahabat berinfak, mereka nyindir-nyindir. Tuh, ya sebentar-sebentar ngumpul dana, tuh ngumpul sedekah. Nyindir Nabi dia, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan mencemooh. Kalau sudah masuk cemooh, ya ikhwan, itu gaya jahiliyah, bukan gaya ilmiah. Ya, ini dari manapun, karena di pihak-pihak yang ngaji pun atau juga ikut mencemooh itu masalahnya. Jangan tinggalkan itu sifat jahiliyah. Tinggalkan saling menjatuhkan, mencemooh itu, tidak bagus. Jelas? Ya, orang yang berilmu jangan bilang tidak berilmu. Orang yang cerdas jangan bilang bohong. Ya, makanya Nabi SAW, Nabi Musa ketika dituduh oleh Fir'aun dengan berbagai tuduhan, dituduh gila. Nabi Musa tidak jawab itu. Karena kalau betul Fir'aun sendiri tahu Musa tidak gila. Apa buktinya? Kalau Musa gila, itu apa disidangkan? Masa orang gila disidangkan? Jelas? Tidak jelas nampaknya. Mana nak pulang tuh nampaknya. Iya, orang gila mungkin dipermasalahkan lagi? Tidak. Diajak bercakap tidak akan nyambung cakapnya. Berarti Fir'aun paham bahwa Musa tidak gila. Maka Nabi Musa tidak jawab itu, tuduhan itu. Jadi itu kalau dituduh orang bohong, nanti tidak usah jawab itu. Diam aja, karena dia ketika dia mengkritik antum, berarti dalam hatinya antum bukan bohong. Sebab orang bohong tidak perlu dipedulikan. Iya tak? Orang bohong mungkin dipedulikan? Enggak. Ketika orang kritisi Albani tidak berilmu, tidak berguru, tidak sebagainya, tidak semuanya, tidak muhaddis. Tapi Albani terus ditembaknya. Kalau itu yang diintai terus, ini penting tidak dipasukan? Tidak tahu juga tuh. Mana? Hah? Kalau tuan-tuan misalnya pergi berburu, kita berburu rusa. Antum tembak marbutnya. Hah? Ketika berburu rusa, antum cari apa? Ya rusa. Karena rusa penting di situ. Ketika bicara tentang ilmu, lalu ada syekh yang selalu diserang oleh yang tidak sepaham dengannya, penting atau tidak penting? Penting. Ini sebenarnya tidak usah antum sedih dibilang si Albani tidak berilmu, tidak usah sedih, biarin aja. Mereka sebenarnya tahu bahwa Albani itu punya peran luar biasa dunia Islam, baik bagi orang-orang yang ahli sunnah sehingga menyuburkan semangat mereka, atau bagi ahli bid'ah juga masalah, sebab banyak dari hal-hal yang mereka lakukan dibongkar habis oleh Syekh Albani rahimahullah. Berarti penting tak? Penting. Kalau dia mau tidak mungkin lah orang apa, tidak mungkin orang pedulikan. Ya kan? Macam saya ini kan tak ada peduli kan orang kan. Biarin aja lah dia ngoceh sana kemari, biarin aja. Tak penting. Karena tak pengaruh juga. Yang hadir cuma 30 orang, tak sampai kan. Ini tak pengaruh. Tapi kalau yang besar-besar, ya pasti ditembak-tembak. Ya Ustaz ya? Betul? Ustaz, kalau sempat antum berperang dengan orang nanti, mana tahu perang lawan, ada orang nyerang negara kita, antum intai yang kopral-kopral atau jenderalnya? Kenapa? Ya penting. Jelas ya? Mau nak bela negara? Sudah boleh takut itu ya. InsyaAllah. Semoga Allah berikan keamanan dan ketenteraman di negeri ini. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tahu saya memang. Bertanya lagi panjang lagi jawabannya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.